Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah dan memuji nama Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh
Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sebab kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, kita mau saling saut-sautan. Pada saya bilang kita lebih dari pemenang, bisa ikutin singkat untuk menjawab. Kita lebih dari pemenang. 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 Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Dia disalib untuk kita. Setiap musim yang kita lalui, kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Tidak akan berubah dan sampai selamanya.
selalu berganti. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. kita menyanyikan lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya, Tetap percaya, ku yakin. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. setiap musim yang kita lalui, satu hal yang harus kita percaya, kasih-Nya selalu setia melindungi kita. Dia mengenyangkan kita. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan
Shalom, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, berbicaralah pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus juga menuntun dan memberkati kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mendapat pengertian langsung dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga rencana Tuhan jadi bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, pada hari ini kita memasuki bulan Agustus dengan tema kemerdekaan dan pemulihan. Tema minggu ini, tanggal 2 Agustus, adalah bebas dari belenggu. Diambil dari Roma 6 ayat 17 sampai 23. Bulan ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kata kemerdekaan cuma dalam arti bebas dari belenggu penjajahan, terbatas masalah fisik. Tapi gereja mengcover manusia seutuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saya garis bawahi, kamu pun benar-benar merdeka apabila anak itu memerdekakan kamu. Apakah tubuh, jiwa, dan roh saudara bebas dan merdeka? Ini pertanyaan nakal, tapi ini benar, ini betul, dan ini berkenan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan bertanya pada kita pada pagi hari ini, apakah tubuh, jiwa, roh saudara bebas dan merdeka? Saya ingin sampaikan, uraikan. Yang pertama, roh. Roh dimerdekakan, roh bebas dan merdeka jika seseorang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara lihat dalam slide, tulisannya merah semua yang pertama. Yang kedua, masalah jiwa. Tulisannya warna yang lebih muda, coklat. Jiwa akan merdeka dan bebas jika jiwa itu sukacita, tidak khawatir, tidak takut, tidak sakit hati, tidak mau membalas dendam, tidak minder, tidak burn out, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 3, tubuh. Warnanya lebih muda lagi. Tubuh akan sehat, akan merdeka, dan bebas bila tubuh itu sehat, normal, kaya, pintar, dan berhasil. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan melihat yang warnanya terang, roh. Nomor 2, jiwa. Nomor 3, tubuh. Jadi saya ulangi, yang pertama yang Tuhan perhatikan adalah roh kita. Jiwa lebih muda dan tubuh lebih muda lagi. Artinya Allah tidak pernah menghakimi kita berdasarkan kondisi fisik yang terlihat, tidak. Allah tidak masalah dengan fisik saudara. Tapi dari non-fisik yang tidak terlihat, apa itu? Hati kita. Dia melihat sampai ke dasar hati kita. Fisiknya mau sehat, mau normal, mau sakit, mau jiwanya mau susah, takut dan sebagainya. Bagi Tuhan, Dia sudah taruh kemampuan bagi kita untuk mengatasinya. Asal roh kita bebas dan merdeka. Asal roh kita sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka jiwa dan roh seharusnya bisa diselesaikan. Karena saudara yang utama dari saudara sudah mendapat kemerdekaan dan kebebasan. Roma 6 ayat 17 sampai 23. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran
yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bagi pada pagi hari ini dari tema kita bebas dari belenggu, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Seperti yang saudara lihat dalam slide, yang pertama saya kasih judul mati tetapi hidup. Yang kedua, hidup bagi Kristus. Yang ketiga, bebas dari belenggu. Jadi kalau saudara perhatikan ada kaitannya, mati tetapi hidup. Yang kedua berkata hidup bagi Kristus. Hidup yang bagaimana bagi Kristus? Ketiga, bebas dari belenggu. Saya mulai dari yang pertama, mati tetapi hidup. Ilustrasi paling gamblang untuk Roma 6 ini adalah Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes 11. Ayat 42 berbunyi demikian. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah ucapan Kristus kepada Bapa di surga. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Lazarus meninggalkan kuburan, Lazarus membuang kain kafannya, dan mulai kehidupan baru. Umat Tuhan itu telah mati, sekaligus telah hidup. Dan oleh iman, kita harus bertindak sesuai dengan status kita itu. Bagian kedua, hidup bagi Kristus. Menjadi orang Kristen adalah hidup bagi Kristus. Roma yang sama, tapi ayat 1 sampai ayat 11. Bunyinya demikian, ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kembali saya ulangi, hidup bagi Kristus. Orang yang tidak memahami anugerah Tuhan berpendapat, jika Tuhan itu penuh anugerah, kita tidak takut berbuat dosa, sebab kita akan menerima anugerah lagi. Itu orang yang tidak memahami anugerah, pendapatnya seperti itu. Sebaliknya, mereka yang mempercayai Kristus menjadi sama dengan Dia oleh Roh di dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah simbol baptisan air. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Kehidupan lama sudah dikuburkan, sudah mati.
dan mulai kehidupan yang baru. Menjadi orang Kristen adalah persoalan budak atau merdeka. Ayat 12-22. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus atau aku sendiri yang menjadi Tuhan kita dalam hidup ini? Yesus Kristus atau aku? Itulah masalahnya. Kita tidak lagi di bawah otoritas Musa, ayat 15. Tetapi hal itu bukan berarti kita bebas untuk melanggar hukum moral Tuhan. Ayat Roma 8 ayat 1-5. Memang kita tidak di bawah otoritas hukum Musa. Tetapi itu bukan berarti kita bebas untuk melanggar hukum moral Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang paling mengagumkan. Dan upah yang dibayarkan bertahan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, bebas dari belenggu. Saya tertarik akan kisah ini. Ada sebuah film berjudul Amistad, bercerita tentang sekelompok budak dari Afrika Barat pada tahun 1839 yang mengambil alih kapal yang sedang membawa mereka, lalu membunuh kapten dan beberapa anak buahnya. Pada akhirnya mereka semua tertangkap kembali, ditahan dan diadili. Adegan paling mengesankan terjadi dalam ruang sidang ketika Chin Kui, pemimpin para budak, memohon kebebasan mereka dengan begitu gigih. Seruan "bebaskan kami" diucapkan berulang-ulang oleh laki-laki yang terbelenggu itu dalam lafal yang tidak sempurna, tetapi dengan intensitas yang makin lama makin kuat, hingga membuat seluruh pengunjung ruang sidang terdiam. Bebaskan kami. Keadilan pun ditegakkan dan para budak itu dibebaskan. Kebanyakan, saudara perhatikan, saya sengaja tulis dengan tulisan warna merah. Kebanyakan orang pada masa kini tidak lagi terancam oleh belenggu fisik, tetapi belum mengalami kebebasan sejati dari belenggu jiwa, yaitu dosa. Fisik nggak dibelenggu, tapi jiwa belum bebas karena dosa. Perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 36 menawarkan jalan keluar yang indah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai sumber kebebasan yang sesungguhnya, karena dia menawarkan pengampunan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Kembali saya tulis warna merah, saudara perhatikan. Walaupun beberapa orang yang ada di sekitar Yesus saat itu mengaku sebagai orang merdeka, tetapi perkataan, sikap, dan perilaku mereka terhadap Yesus menyatakan hal yang sebaliknya. Perhatikan tulisan ini, seolah-olah tulisan merah ini ditujukan kepada kita. Walaupun beberapa orang yang ada di sekitar Yesus saat ini mengaku sebagai orang merdeka, tetapi perkataan, sikap, dan perilaku mereka terhadap Yesus menyatakan hal yang sebaliknya. Sungguh tragis. Yesus rindu mendengar mereka menggemakan permohonan Chin Kui tadi dengan berkata, bebaskan kami, bebaskan kami. Dengan penuh kasih, dia menantikan seruan orang-orang yang masih terbelenggu oleh ketidakpercayaan, oleh ketakutan, oleh kegagalan. Apakah itu saudara? Orang yang masih terbelenggu, saya ulangi, oleh ketidakpercayaan, oleh ketakutan, oleh kegagalan. Sesungguhnya hati kitalah yang butuh dimerdekakan. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya hati kitalah yang butuh dimerdekakan.
Kemerdekaan tersebut tersedia bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang pernah datang ke dunia untuk menghancurkan kekuatan dosa atas kita melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagai penutup, mari kita baca ayat ini ya, yang tulisan kuning dengan latar belakang hitam. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Saya ulangi. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Atau sebaliknya, kalau saudara tidak merdeka, roh Allah tidak ada di dalam hidup Anda. Tidak ada dalam hidup saudara. Itulah tanda roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami mengevaluasi dengan berani dan jujur. Apakah aku sudah merdeka, tubuh, jiwa, dan roh? Khususnya hatiku, sudahkah merdeka? Sudahkah hatiku penuh sukacita, bebas dari belenggu-belenggu dosa? Pertanyaan Tuhan ini terus berbicara dalam hidup anak-anak-Mu. Karena Tuhan ingin kami semua bebas dari belenggu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Persiapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami akan membacakan pengakuan percaya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kita siapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, saya ingin mengajak saudara mengucapkan pengakuan percaya, 12 pengakuan percaya. Ikuti saya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah
yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Saudara jemaat Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan dan setelah itu kita makan bersama-sama roti yang saya percaya sudah saudara-saudara semua sediakan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?" Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan dan minum perjamuan kudus. Kami sudah melakukan perintah Tuhan untuk kami terus melakukan perjamuan kudus ini sampai Engkau datang kembali. Kami tahu kami sedang mengalami mujizat pemulihan dari Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang sudah membebaskan kami dari dosa dan maut. Engkau sudah mengampuni kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Hari Senin tanggal 3 Agustus, ada rapat majelis jam 7 malam melalui Zoom. Hari Selasa sampai dengan Sabtu, doa pagi jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Rabu ada Komsel Youth, temannya fellowship.
Kamis, Perak Keluarga jam 7 malam. Bagi yang belum dibaptis, boleh mendaftarkan diri kepada PDM Jessica. Hari Sabtu ada ibadah youth. Seperti biasa kita melakukan sudah offline. Ya, bagi teman-teman semua bisa mengikuti atau bisa datang di dalam persekutuan ibadah kita di tempat ini. Hari Minggu ada ibadah seperti biasa, ibadah raya dilakukan jam 9 pagi, dan juga bagi yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan atau bisa mengikuti melalui YouTube dengan channel Bapak Pendeta Tobi Linando. Untuk KA bisa mengikuti melalui YouTube channel Christina Natalia. Demikian Orta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan Tuhan